Jadi meskipun anaknya punya gen pencuri, bukan ya, ada keturunan orang tuanya itu suka mencuri, atau kita sebut sebagai penyakit apa itu, ya penyakit itu. Tapi oh ya, klepto. Klepto, benar Mbak Siti. Klepto. Meskipun anak bapaknya kayak gitu, ibunya kayak gitu, dimana kemungkinan secara faktor biologis itu menurun pada anaknya, tapi jika dia dibentuk oleh lingkungan yang baik, misalkan tiba-tiba dia diadopsi sama orang kaya raya jadi Cinderella, dia nggak ngutil deh. Jadi individu itu selain faktor biologis, dia juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah, yang ketiga, faktor biologis itu saklek, tidak dipengaruhi oleh faktor sosial. Contohnya apa? Tadi sempat ada yang menyebut itu tadi, contohnya nih, faktor biologis yang tidak bisa diganggu gugat. Meskipun dia disekolahkan, meskipun dia diapakan, nggak ngaruh, dia tetap kayak gitu deh, nggak bisa menerima sosialisasi. Sip, benar. Autis atau keterbelakangan mental juga bisa. Secara biologis memang dia kemampuannya seperti itu. Kadang-kala yang bisa kita lakukan hanya berusaha ya sebagai orang tua. Ada sebagian orang yang nantinya dia akan berhasil gitu, dia bisa berubah. Tapi ada juga yang banyak kasus dia nggak bisa berubah, ya wes dia akan seperti itu, melakukan apa maunya karena faktor keterbelakangan mental. Jadi di sini ada 3 jenis untuk kegiatan sosialisasi yang dipengaruhi oleh faktor biologis dan sosial. Yang pertama, faktor biologis itu bisa dipengaruhi faktor sosial. Yang kedua, faktor sosial itu lebih mempengaruhi biologis. Yang ketiga, faktor biologis tidak dipengaruhi oleh faktor sosial. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Lanjut dulu. Oke, nah ini adalah konsep dalam proses sosialisasi. Bagaimana proses dalam kegiatan sosialisasi itu? Yang pertama disebutkan adalah looking glass safe. Maksudnya apa looking glass safe? Saya tulis di sini. Benar, cerminan orang lain. Ya. Oke. Nah, betul seperti katanya Mbak Prima, yaitu cerminan orang lain. Maksudnya apa cerminan orang lain? Kita melihat diri kita itu seperti apa yang digambarkan orang lain. Sepakat enggak? Saya ulangi lagi, kita melihat diri kita seperti apa yang dilihat orang lain terhadap diri kita. Iya, sepakat? Benar. Jadi kita melihat diri kita itu seperti penilaian orang lain. Sepakat. Kalau orang bilang kepada saya, aduh Ain kamu gendut banget, waduh saya pasti pusing, wah diet, tidak makan seminggu, olahraga tiap hari dan lain-lain. Kalau ada yang bilang, aduh Ain cantik kamu jadi kurus, wah bahagia, makan tidak direm tiap hari makan, tiba-tiba gendut. Kalau ada yang bilang, aduh kamu pinter ya, kamu cantik ya, rasanya berbunga-bunga merasa menjadi orang yang paling pintar. Tapi kalau ada yang orang lain yang bilang, duh kamu itu kok menyebalkan sih, sikapmu itu lo gak bagus kayak anak kecil, langsung aduh ya jadi aku kayak gitu ya. Di sini dikatakan kalau kita melihat diri kita seperti apa yang dinilai orang lain, sehingga saat kita melakukan sosialisasi terhadap lingkungan, kadang-kala kita juga terpengaruh oleh penilaian orang terhadap kita. Karena kita dipengaruhi oleh penilaian orang lain,
Maka saat kita masuk kepada prosesan berikutnya, yaitu role taking. Role taking di sini adalah menentukan perannya sebagai anggota di dalam suatu masyarakat itu. Oke Mbak. Aduh, kayak mana nih? Sebentar. Oke. Nah, untuk yang pertama adalah kita melihat diri kita sebagai dari penilaian orang lain. Kalau penilaian orang lain bagus terhadap diri kita, maka kita akan merasa, oh ya, berarti saya oke nih di depan masyarakat nih. Oh, berarti saya sip lah. Nah, tapi saat orang lain bilang, aduh, anak ini menyebalkan, rese deh. Kita jadi, menjadi orang yang rese deh. Mau nggak mau jadinya terbentuk seperti itu. Nah, kemudian saat kita masuk ke proses berikutnya adalah role taking. Role taking adalah kita mengambil peran di situ. Kalau misalkan begini, seperti interaksi sosial kemarin. Oh, di sini saya sebagai tutor UT. Role taking saya, mindset saya, oh saya harus jadi tutor yang baik, yang berwibawa dan lain sebagainya gitu. Karena kenapa? Ya karena tutor, bukan mahasiswa, nggak boleh celometan, nggak boleh happy dan lain sebagainya. Kemudian, oh di sini saya jadi guru TK. Oh, kalau guru TK harus happy, harus loncat-loncat, harus nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Nah, di sini akhirnya dipengaruhi juga oleh pertama kali bagaimana penilaian kita dari looking glass self. Saat orang bilang kalau Bu Ain itu ceria anaknya, dan saat saya mengambil peran sebagai dosen UT, nah saya akan menjadi peran yang ceria, menyampaikan pelajaran dengan ceria dan lain sebagainya. Bagaimana untuk looking glass self dan role taking? Ada pertanyaan? Pertama, kita melihat diri kita seperti apa yang dikatakan orang. Kemudian kita akan menempatkan diri kita itu seperti apa yang dikatakan orang itu untuk menjalani peran kita, role taking. Nah, setelah kita melakukan peran kita, yang berikutnya adalah kita melakukan impression management. Impression management itu, impression itu apa? Impress. Beras impress, SD impress. Bukan. Impression adalah impression. Ada yang mau menjawab impression? Tidak tahu. Impression adalah menarik, maksudnya memukau. Manajemen memanage bahasa Indonesianya apa ya? Mengatur. Jadi bagaimana kita mengatur sedemikian rupa sehingga kita dapat mengimpress, sehingga kita dapat menarik orang lain terhadap kita. Misalkan begini, saya harus tampil, harus menarik mahasiswa nih, mahasiswa UT, saya disukai oleh mahasiswa. Saya tak dandan yang cantik, kemudian pakai baju yang lucu-lucu, kemudian saya kalau mengajar saya harus baik, nggak usah banyak tugas, jadi semuanya pada suka sama saya. Nah, misalnya seperti itu, impression management. Bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengatur agar orang-orang itu menyukai kita saat kita menjalankan peran kita. Bagaimana? Ada pertanyaan yang lain mengenai impression management dan konsep dalam proses sosialisasi ini? Sip, mulai dari looking glass self, role taking, dan impression management. Bagaimana saya bisa mengimpress Anda semua? Saya sudah impress belum? Nah, sekarang kita masuk. Ini penjelasannya. Nanti mungkin bisa dibaca kalau saya kirim. Ya, ini misalkan contohnya karena saya kembar, saya mencoba melihat diri saya seperti kakak saya, misalkan seperti itu. Jadi kita menilai diri kita sebagaimana orang menilai kita, tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua adalah ini tahapan-tahapan dalam proses looking
glass self. Yang